Baik, berikutnya soal 2B. Nah, ini kalau di folder soal, sama seperti soal 2A tadi, di bagian 2 ini, diklik. Nah, soalnya sih di PDF ini, kita lihat. Nah, ini tapi sangat kecil ya, tapi ini tidak ada bedanya dengan yang ada di Excel-nya. Ya. Di Excel-nya, saya lihat di sini 2B UASTBK, itu hasilnya ada di sini. Ya. Nah, ini di soal ini. Nah, ini ada 5 soal juga untuk soal 2B ini. Soal 1, meskipun paling singkat, tapi sebetulnya paling banyak ya. Pada tabel 1 purchase order, 2 purchase order detail, dan 3 tabel detail penerimaan barang, tentukan transaksi yang tahun bukunya tidak lazim. Berikan komentar Anda mengenai hal apa saja yang dapat menjadi penyebab ketidaklaziman tersebut. Nah, ini mungkin pertama harus buka 3 tabel, purchase order detail. Kalau di soal ini purchase order, nah ini dicari yang tidak lazimnya tanggalnya ini ya. Tanggalnya, kemudian purchase order detail juga dicari tidak lazimnya adalah apa gitu ya, di tanggal ini juga ya. 22 Februari, dan terakhir di detail pengiriman ya. Pengirimannya ini yang tidak lazimnya apa. Nah, ini memang mahasiswa harus ngecek nih. Due date, ini kan ininya ada di sini. Order date-nya. Jadi order date, due date ya. Jadi ini harus dibikin dulu link ke purchase order. Yang daftar penerimaan barang juga. Ini ada penerimaannya ya. Penerimaan itu harus lebih belakangan daripada order date-nya untuk purchase order it yang sama. Berarti harus disatukan dulu. Nah, singkatnya saya langsung masuk ke kuncinya saja di sini ya hasilnya. Jadi ini soal 1 ini jawab 2B1. Itu untuk yang purchase order. Nah, ini hanya ada 3 data yang salah ya. Nah, ini bisa dipisahkan seperti ini atau ini sebetulnya bisa dijawab langsung di sini ya. Di purchase order-nya ini. Nah, di purchase order-nya ini kan sudah di filter dia. Nah, kalau asalnya kan semua begini. Nah, jadi sebetulnya cukup memang jawabannya itu adalah dia memfilter hanya yang tidak lazim saja, yaitu ada penjualan dari tahun 2015. Klik dapat 3 penjualan. Nah, kalau kunci ini kemudian di copy paste ke sini. Yang pertama soal 1 ini ya, soal 11 ya, soal 1A. Terus dari tabel kedua purchase order detail ya. Nah, purchase order detail ini tanggal PO-nya ini harus ditambahkan dulu ya. Due date-nya ini kan. Nah, ini dibuat dicek ya, yang tanggal PO ternyata apa namanya, jatuh temponya di sebelum tanggal PO kan lucu ya. Nah, jadi ini harus dipisahkan mana yang tanggal PO 2020, due date-nya 2014. Nah, ini semua ya. Jadi ini sudah difilter juga nih due date-nya yang 2014 karena tanggal PO-nya 2020 ya. Jadi tanggal PO-nya diambil dulu di VLOOKUP di sini. Nanti due date-nya diambil yang 2014. Sebetulnya tanpa VLOOKUP di sini sudah ketahuan pasti ini tidak lazimnya. Tapi lengkapnya ini harus ada VLOOKUP ke sini. Terus terakhir di detail penerimaan barang. Nah, juga sama, tanggal PO-nya dimasukkan dulu untuk B54 ya. Jadi purchase order ini harus ada, dicari tanggal PO-nya ke tabel purchase order. Nah, ini dari purchase order ambil
ambil yang ketujuh ya di purchase order ini. Kita lihat yang ketujuh itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 order date-nya. Nah, order date-nya disimpan di sini. Nah, yang tidak ada dia NA. Nah, yang ada ini. Nah, tapi dia lebih apakah lebih harusnya di receive sesudah di order ya. Nah, tapi ini di receive sebelum di order, berarti ada masalah. Nah, kita tandain yang di receive. Nah, ini sebetulnya ini dilihat semua ya, dilihat semua yang true dan yang ini. Jadi yang kalau yang false semua di ini kan dibuka ini keluar semua. Oke, jadi hanya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Nah, kalau di sini dikunci, 3 tabel ini dipindahkan ke sini. Ini 1, 2 dapat 98 katanya yang 2014 ini. Yang ketiga dapat ini. Berapa ini? 7 ya, 7 data ini. Oke, nah itu soal A ya dari soal 1 dari 2B. Kemudian soal 2, 3, 4, 5 itu sebetulnya tinggal ngecek ya. Diminta membuat grafik. Buat grafik harus sama dengan ini saja gitu. Grafiknya di sini sum of subtotal, kemudian vendor id-nya. Vendor id-nya di sini ini di sumbu X. Yang soal 3 nilai purchase ya. Kemudian ininya teks tanggal ya, tanggal. Jadi tanggal dan year month ya, di bulan, tahun dan bulan saja. Diminta mencantumkan tahun dan bulan. Jadi setiap bulan direkap ya, di total subtotalnya di sum ya. Nah, ini juga sebetulnya mungkin ada jawab 2B. 2 ini ya, yang pertama ini supaya dapat per vendor ya, ini caranya membuat seperti ini. Kemudian ini jadi di sum of subtotal. Ini dibikin ini pivot ya, di insert pivot. Pivotnya dari order ya, dari ini kemudian diambil vendor id dan subtotal. Yang jawab terus dibuat grafiknya. Terus jawab 2B3 sama ya. Apa namanya? Ini tahun dan bulan dibikin dulu. Ini sama harus ada pivot ketika kita simpan ya. Dan kemudian nanti totalnya di sum of total dapat. Kemudian dibuat grafik. 2B4 ya sama ya. Nah, ini cuma dibikin dulu di reputasi ya. Reputasi ini bikinnya sepertinya di purchase order ini ada reputasi. Nah, ini kalau dibuka ya semuanya, ini ada dapat reputasi semua. Reputasi ini dipakai VLOOKUP. Tapi ini tidak dituliskan cara VLOOKUP-nya di 2B4 juga tidak ditunjukkan hasilnya saja ya. Pivot table ini bisa dicek nih ya dari purchase order it. Oh, ini udah jadi soalnya reputasinya. Jadi menulis reputasinya nanti sebetulnya harus dicek ya. Harus sesuai soal. Maaf. Reputasi ini tidak langsung diketik begini, tapi ada sesuai soal. Reputasi ini 2B4. Nah, ini ada penjelasan di kanan. Nah, ini harus dibikin dulu VLOOKUP ya. Jika barang dari vendor pernah 1 kali atau 2 kali ditolak, diberi boy. 3 kali F, yang lain A.
AFB, jadi dikasih direputasi. Nah, itu di VLOOKUP sudah dikasih ABF, nah demikian dijumlahkan. Nah, dan tidak dapat ini. Nah, terakhir ini dibikin berdasarkan order quantity ya. Order quantity per product ini order quantity-nya berapa. Ini juga sama dibikin grafik. Demikian ini penjelasan kuncinya. Kita coba menilai ya. Saya buka jawaban. Nah, yang Ahmad dan Sari Masli yang pertama. Kita lihat jawaban 2B. Kita tunggu. Nah, ini dia 2B1 ada di sini katanya ya. 2B1 purchase order, kan ada 3 tabel tadi ya yang diminta itu. Nah, purchase order detail, tabel detail penerimaan barang. Nah, di sini dia purchase ordernya dapat 3 yang bukan tahun 2020 ya. Ini kalau dibuka semua kan kelihatan semua ya. Nah, yang dia checklist yang bukan 2020. Kemudian purchase order detail. Nah, dia due date 2014. 98 tahun ya. Nah, cuma dia tidak tunjukkan dulu order date-nya. Order date-nya. Nanti kita kasih keterangan saja order date tidak dituliskan. Kemudian di detail penerimaan barang. Nah, ini kan tadinya harusnya ada yang tidak ada receive date-nya yang lebih dahulu ya. Nah, dia bilang tidak ada, tidak terdapat data. Padahal ada ya, tadi dapat 7. 7 ya. Nah, saya kasih nilai dulu untuk nomor 1 ini. Untuk Ahmad Mansur ini ya. Namanya takut. Nah, ini kalau mau dikasih view split ya. Nah, jadi kita geser ke kanan, kelihatan 2B. Nomor 1, nomor 11, nomor 12, nomor 13 ya. Nomor 1 tadi oke ya. Dapat. Nah, sebetulnya harusnya ada komentar ya. 1 atau 2 lah. 2. Nah, yang ketiganya ini dia tidak yang tidak ada tadi. Detail penerimaan barang ya. Tidak bilang tidak ada ini ya. Purchase order detail dia udah oke benar. Detail penerimaan barang. Nah, ini yang dibilang tidak ada padahal harusnya ada. Jadi di jawabannya dinilai ini ya, nilai 22 ini 0 atau 1 lah ya. Karena ada enggak ya. Atau 1 aja deh, 110. Kemudian tulis tadi tidak ambil order date ya. Nomor 2 ya. Tapi enggak apa-apa, nomor saya paham. Jadi ini kalau kira-kira ada kurang, kita kasih 0,7, 0,8 ya. Kalau sebetulnya harusnya ada komentar, tapi ya nggak apa-apa lah, kita kasih 1 ya. Tapi nanti dilihat kalau ya ada yang komentar, berarti ini 2 aja deh. 2, 0 ya, 2, 0. Nanti kalau ada yang ngasih komentar, kasih ya ini berarti 1. Nah, ini kalau ada komentar 2, kalau semua tidak ada komentar ya 1 semua. Atau putusannya komentar tidak wajib deh, tidak wajib. Jadi maksimum 3 untuk soal 1 ini. Nah, kemudian kita lihat soal 2-nya. 2B1 penerimaan barang dan 2B2 dia diminta bikin label it ya. Kita lihat saja
dengan kunci ya 2B 2 rollable ya, sama lah ya. 1492 1494 ya. 1492 1494 ya. 22367 kan. 22362 sama lah kira-kira ya. Oke, terus jawaban 2B3. Nah, ini sama ya, ada bulannya. Jawaban 2B4 dia udah bikin ini apa di sini reputasi ya. Kita lihat reputasinya di ini cuma udah ini juga ya. Di mana ya? Sudah jadi ya, sama seperti Pak Agung tadi. Jadi sama kuncinya. Ya nggak apa-apa lah, dianggap sudah berdasarkan memasukkan rumus ya, formula, karena ini beda-beda, ada E, ada F, ada B. Itu, dan kita cek saja tabelnya. Reputasi ini yang F yang banyak ya, kita cek dengan kunci. F yang banyak, sama ya. Terus 2B5, kita lihat ini labelnya adalah 311 ya. 31148. 31148. Oke semuanya. Oke semua, jadi kita kasih nilainya yang ini. 1111. Unsur ini. Save. Lihat nomor 2. Andika. Yang ini tutup dulu. Save. Andika kita buka. Close. WSTABK analisis data samping 2B nih ya. Kita lihat, oke. Masih ada yang terbuka. Ini siapa ya? Dulu. Saya salah nutup semua. Nah, ini label. Kita lihat 2B1 3 ya. Betul ya. Kita klik terus 2B2. Nah, ini tidak ngasih order date, harusnya ada ngasih order date. Terus 2BC tidak ditemukan kesalahan ya, salahnya sama. Yang kedua betul ya, 1492. 2B3 udah betul, ada tahun bulan. 2B4 betul, F-nya paling besar. 2B5 betul, 311 ya. Jadi sama, rekap nilainya kita kasih sama dengan atasnya. C. Terus saya tutup dulu. Bisa. Ya. Dari 1, 3. Purchase order detail ada 98. Oke ya, tapi tidak memunculkan order date-nya. Terus ini tidak terdapat data, ini sama semua jawabannya.
Jawab 2, oke. 1492. Jawab 3, udah 2020 bulan ya. Jawab 4, nah ini F ada grand total, nggak apa-apa. Jawab 5, yang atasnya 311 ya. Oke. Sama juga jawabannya, copy di sini. Oke, barangkali itu cara mengoreksi soal 2B. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.